Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan persamaan linier satu variabel. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini penerapan persamaan linier satu variabel dalam bentuk soal cerita, sehingga kamu harus membentuk suatu model atau persamaan dalam bentuk soal cerita ini. Kamu ubah ke bentuk persamaan linier dulu, jadi dibikin modelnya dulu. Sedangkan model daripada matematika itu sudah kita pelajari di video kemarin ya. Sekarang ada contoh soal nih. Nomor 1, lihat. Ada jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah 40. Ya. Jadi ada dua bilangan ganjil berurutan, kalau dijumlahkan adalah 40. Pertanyaan pertama, tentukan bilangan kedua jika bilangan pertama adalah n. Jadi bilangan pertamanya sudah diketahui adalah n. Bilangan keduanya apa, berapa gitu ya. Jadi kita harus bikin perumpamaan. Yang pertanyaan kedua, susunlah persamaan dalam n, kemudian selesaikan. Dan yang ketiga, C, tentukan kedua bilangan tersebut. Bilangan berapakah itu? Mari kita selesaikan soal ini. Perhatikan dengan baik nak. Jumlah dua bilangan ganjil, berarti ada bilangan ganjil ada dua ya. Kita anggap bilangan 1 kalau dijumlahkan dengan bilangan 2, jumlahnya adalah 40 ya. Seperti itu. Jumlah dua bilangan ganjil, jadi bilangan 1 ditambah bilangan 2 sama dengan 40. Karena ada dua bilangan. Dua bilangan saya anggap pertama bilangan pertama, yang kedua adalah bilangan kedua. Tentukan bilangan kedua jika bilangan pertama adalah n. Jadi bilangan pertamanya adalah n. Nah, bilangan keduanya kita harus pakai logika sedikit di sini, nah. Bilangan pertamanya n. Nah, bilangan keduanya kalau saya anggap di sini adalah bilangan n-nya adalah 1, saya anggap 1, maka dia di sini harus bilangan ganjil juga. Karena kenapa? Karena kan jumlah dua bilangan ganjil, ya. Jumlah dua bilangan ganjil. Maka di sini harus ganjil juga, harus 3 kan? Harus 3. Harus 3 ya. Sehingga n-nya ini kan sama dengan 1. Berarti saya n-nya ini harus tambah 2 supaya jadi 3 ya. Saya tambah 2 supaya jadi 3. Karena n-nya adalah 1. N-nya 1 tuh. Supaya jadi 3 maka saya tambahkan 2. Kan n-nya 1. 1 tambah 2 adalah 3. Kenapa saya taruh di sini angka 3? Karena tadi syaratnya jumlah dua bilangan ganjil. Yang pertama bilangan ganjilnya adalah 1, logikanya. Yang kedua bilangan ganjilnya adalah angka 3. Kalau angka 3, kalau n-nya di sini 1, berarti tinggal tambahin 2 supaya menjadi 3 ya nak. Nah, begitu seperti itu. Yang B, susunlah persamaan dalam n. Jadi disusun, diselesaikan. Sudah kita selesaikan. Berarti ini sama ya, n ditambah n. Ini bukan nggak ada angkanya loh. 1 ditambah 1 itu. Di depan n ada angka 1. Tapi dalam aljabar, angka 1 itu tidak ditulis. Pangkat 1 dalam aljabar tidak ditulis. Yang bisa kita jumlahkan adalah n dengan n. Tidak bisa n ditambah 2, nggak boleh ya. Huruf ditambah angka itu tidak bisa dioperasikan dalam aljabar. Tetapi yang bisa dioperasikan, dikurangkan adalah, ingat, yaitu huruf yang sama dengan pangkat yang sama. Kalau angka dengan angka bisa dioperasikan ya. Sehingga ini n tambah n ya. Jadi n tambah n itu adalah 1 tambah 1 jadi 2. Jadi 2n ya. 2n
Ini nggak bisa dijumlahkan ya. Plus 2 sama dengan 40. Gitu. Setelah itu, kita ke persamaan linear satu variabel. Ingat, di sebelah kiri sama dengan adalah apa? Tempatnya huruf ya. Sebelah kanan sama dengan tempatnya angka. Gitu. Jadi nggak boleh salah tempat ini. Yang huruf harus di sebelah kiri sama dengan, yang angka harus di sebelah kanan sama dengan. 2N kita lihat. 2N adalah huruf. Sudah benar ya, tempatnya di huruf. 40 tempatnya angka. Sudah benar tempatnya angka. Yang salah ini, angka menempati huruf, nggak boleh, maka harus pindah. Tadinya positif, kalau pindah maka jadi negatif. Sehingga 2N sama dengan 40 kurang 2 berapa? 38 ya. 38. Maka supaya hilangkan yang mau dicari N-nya, maka 2-nya harus dihilangkan. Supaya hilang 2-nya maka dibagi 2. Saya bagi 2. Ini habis hilang ya. 2-nya sisanya N. 38 dibagi 2 adalah 19. 19 ya. Jadi N-nya adalah 19. Pertanyaan yang C, tentukan kedua bilangan tersebut. Tentukan kedua bilangan tersebut. Bilangan yang pertama adalah N kan? N-nya sudah dapat, berarti 19 ya. Bilangan yang kedua itu adalah N plus 2. N plus 2. Maka N-nya tadi 19 ya. 19 ditambah 2 sama dengan 21. Sehingga dua bilangan ganjil itu adalah 19 ditambah 21. Hasilnya 40 kan, terbukti. Gitu ya caranya ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Contoh nomor 2. Harga sebuah telepon genggam atau handphone ya adalah 4 kali harga sebuah kalkulator. Kita tulis dulu ya. Jadi handphone harganya 4 kali harga sebuah kalkulator. Gitu ya. Jadi handphonenya lebih mahal 4 kali daripada kalkulatornya. Di sini harga 2 buah kalkulator, berarti 2 buah kalkulator dan 3 buah telepon genggam, dan berarti dijumlah ya. Harga 2 buah kalkulator dan 3 buah telepon genggam, 3 buah handphone, itu kalau dijumlahkan harganya 2.100.000. Jadi ada handphone yang harganya 4 kali kalkulator, 4 kali lipat daripada kalkulator. Jadi handphonenya lebih mahal. Kalau dia beli 2 buah kalkulator dan 3 handphone, harganya 2.100.000. Pertanyaannya adalah, berapa harga kalkulator? Gitu ya. 1 buah kalkulator dan harga sebuah handphone. Berapa harga handphone sebuahnya? Berapa harga sebuah handphone? Gitu ya. Kita lihat di sini. Kita buat model dulu ya, model ya. Kalau handphonenya 4 kali kalkulator kan gitu ya. Maka kalau saya misalkan kalkulator ini adalah X, maka jadi 4 kali X ya. Jadi kalkulator saya modelkan X, maka handphonenya menjadi 4X gitu ya. Jadi saya modelkan kalkulatornya adalah X, kalkulatornya X, maka handphonenya 4 kali X, dan kalkulatornya adalah X tuh, saya tulis ya. Jadi modelnya begini. Pertanyaannya adalah 2 kalkulator berarti 2 apa? Kalkulator itu kan X ya, berarti 2X ditambah 3 handphone. Handphone itu apa tadi?
Handphone itu adalah 4 kali X. 4 kali X itu sama juga 4X ya, nah ya. Berarti 3 dikali 4X sama dengan 2.100.000. Sudah, berarti 2X ditambah perkalian lebih kuat, 3 kali 4 jadi 12 ya. Jadi 12X sama dengan 2.100.000. 2X ditambah 12X berarti 2 tambah 12 ya. Jadi 14X sama dengan 2.100.000. Supaya hilang 14-nya, karena yang mau dicari X, maka dibagi 14. Saya bagi 14. Saya coret habis, maka X-nya di sini adalah 150.000. Ya, X-nya 150.000. Jadi ketahuan bahwa harga kalkulatornya adalah 150.000. Kan X-nya 150.000. Ya. Maka harga kalkulator itu kan X. X-nya adalah 150.000. Itu untuk kalkulator. Gimana handphonenya? Handphonenya itu adalah 4X. Artinya 4 kali X, maka 4 dikali 150.000. Berarti handphonenya adalah 600.000. Itu ya, ya. Kita lihat umur adik sekarang, soal nomor 3. Umur adik sekarang lebih muda 30 tahun dari umur ayah. Berarti ayah lebih tua ya. Jadi kita jawab sini. Umur adik sekarang lebih muda. Jadi adik lebih muda ya. 30 tahun dari ayah. Berarti karena lebih muda maka kurang ya. Kurang. Jadi adik sama dengan ayah dikurang 30. Jadi kalau ayahnya 50, maka adiknya kurangin 30, maka adiknya 20. Karena 50 kurang 30 adalah 20. Gitu ya. Jadi kita misalkan ayahnya adalah X. Ayahnya adalah X. Kalau kita misalkan ayahnya adalah X, maka jadi X min 30. Jadi si adik itu sama dengan X min 30. Dan ayahnya kita misalkan X, gitu ya. Jadi kalau ayahnya saya anggap X, maka ayahnya berubah jadi X min 30. Jadi adiknya adalah sama dengan X min 30. Terus jumlah umur mereka, jadi kalau dijumlahkan umur mereka, si adik tambah ayah itu adalah 60. Tetapi ada 4 tahun yang akan datang nih. Berarti ditambah 4 karena dia berbicaranya 4 tahun yang akan datang. 4 tahun yang akan datang jumlah umur mereka 60 tahun. Jadi harus ditambahin 4 ya. Jadi harus ditambahkan 4. Jadi 4 tahun yang akan datang jumlah umur mereka 60. Si adik tadi 4 ya, karena kan 4 tahun yang akan datang. 4 ditambah 4 ya. Adik tadi apa? X min 30 ya. X min 30 ditambah ayah tadi apa? X ya. Tambahin 4 dulu ya. Ayah tadi X ditambah 4. Kenapa ditambah 4? Karena 4 tahun yang akan datang. Ceritanya begitu. Sama dengan 60. Ya sudah. Kita cari yang sama. Yang sama kan ini ya. X dengan X ya. Nanti X tambah X sama dengan berapa? 1 tambah 1, 2. 2X. Terus ini 4 min 30 plus 4. 4 min 30 plus 4. Hasilnya berapa? Nih, 4 dikurang 30. Negatif ya. Negatif 26. Negatif 26. Ini kan positif. Ini 30-nya negatif. Karena positif dengan negatif kan lain tanda. Kalau lain tanda berarti 30
dikurangin saja. Kurangin 4, 26. 26. Banyakan mana positifnya, mana negatifnya? Banyakan negatifnya. Jadi negatif 26 ditambah 4. Ini negatif, ini positif. Karena beda tanda, kurangin. 26 kurang 4. Jadi berapa? 22. Karena beda tanda. Banyakan mana? Negatifnya apa positifnya? Banyakan negatifnya. Jadi negatif 22. Sehingga yang tadi X-nya adalah 2X, yang ini tadi menjadi minus 22, sama dengan 60 ya. Nah, persamaan linier, ini tempatnya huruf, ini tempatnya angka. 2X huruf bukan? Benar huruf. Kalau benar turunkan. 60 angka, benar. Nah ini angka nih, angka di tempat huruf nggak boleh. Sebelah kiri sama dengan kan harus huruf. Nggak boleh ada angka. Maka pindah, tadinya negatif jadi positif. Positif 22. Maka 2X sama dengan 60 tambah 22, 82. Supaya hilang 2-nya karena mau dicari X dibagi 2. Saya coret. Maka X-nya adalah 41. X itu punya siapa? Punya ayah. Kan pertanyaannya adalah berapa tahun kah umur adik yang ditanya. X itu punya ayah. Ya. Adik itu apa tadi adik itu? X min 30 ya. X min 30. Jadi ketika ayahnya adalah X, yang itu nilainya 41 dikurang 30, hasilnya adalah berapa? 11. Jadi si ayah umurnya 41, si adik umurnya 11, karena selisihnya adalah 30. Lanjut kita ke soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang lebih 6 meter. Ya, kita jawab ya. Panjangnya lebih 6 meter dari lebarnya. Berarti panjang itu lebihnya 6 meter loh. 6 meter ya. Dari lebarnya. Ya. Jadi lebar ditambah 6 untuk panjang. Jadi panjangnya lebihnya 6 meter dari lebarnya. Jadi tambah ini ya, karena lebih ya, bukan kurang, maka dia tambah. Keliling taman tersebut adalah 60 meter. Kelilingnya ya, keliling taman tersebut adalah 60 meter. Setelah itu kita jawab yang A. Kita jawab yang A di sini. Jika lebar taman sama dengan, jadi lebar taman sama dengan X, ya. Tentukan panjangnya dinyatakan dalam X. Ya udah, berarti panjang kan ini. Lebar tambah 6 kan? Berarti kan lebarnya adalah X ya. Panjang kan lebar tambah 6. Lebar ditambah 6. Maka panjang, lebarnya apa? Saya ganti X ya, kan lebarnya X. Berarti X plus 6. Jadi modelnya begitu ya. Jadi lebarnya X, maka panjangnya adalah X plus 6. Itu yang A itu. Kita jawab yang B. Yang B, susunlah persamaan dalam X ya. Susunlah. Kan rumus persegi panjang itu kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya sudah diketahui tadi 60. Panjangnya adalah X tambah 6. Dan lebarnya adalah X. Nah, ini bisa dicoretin, 60 dibagi 2 nih. Ya, 2 bagi 2, 1, 60 bagi 2, 30. Ini hasilnya adalah 30. Nah, ini kan sama nih, X tambah X ya. Kalau X tambah 6 nggak boleh ya. Karena huruf tambah angka nggak boleh dalam aljabar. Jadi X tambah X, 1 tambah 1. Depannya ada angka 1 kan. Angka 1 kan nggak ditulis. 1 tambah 1, 2 ya. Jadi 2X plus 6. Persamaan linier.
ya, persamaan linier. Ini tempatnya huruf ya. Ini tempatnya angka. Sudah kita pisahkan. Ini 30 angka tapi di huruf, berarti harus pindah. Ini 2x, ini huruf tapi di angka, berarti ini harus pindah. Harus pindah ya. 2x pindah ke huruf, tadinya positif maka jadi negatif ya. Jadi negatif. Ini angka, 6-nya angka, sudah benar 6 angka ya. Sudah benar 6 angka. 30. Dia kan angka tapi di huruf, maka 30 harus pindah. Pindah ke sebelah kanan sama dengan tadinya positif jadi negatif ya. Min 30. Ini positif 6 ya. Sehingga min 2x sama dengan positif sama negatif, berarti lain jenis kurangin. 30 kurang 6, 24. Banyakan mana? Positifnya negatifnya? Banyakan negatifnya. Nah, supaya hilang min 2-nya, kan kita mencari x, maka dibagi min 2. Dibagi min 2. Berarti ini juga harus dibagi min 2. Nah, min dibagi min positif ya. Habis ya. Jadi x. Min dibagi min positif. 24 bagi 2 adalah 12. Jadi x-nya 12. Pertanyaan yang C adalah tentukan panjangnya. Panjangnya tadi apa? X plus 6 ya. X plus 6. Jadi panjangnya X plus 6. X-nya berapa? 12 ya. 12 ditambah 6. Sehingga 12 tambah 6, 18. Lebarnya apa? X ya. Ya, sehingga lebar X-nya berapa? 12. Jadi panjangnya 18 meter, lebarnya 12 meter. Pengertian ketidaksamaan. Nah, ini harus hafal nih ya. Kalau tanda begini, K, ya. Kalau saya teruskan, kalau begini, ya, dia jadi K, jadi kurang tuh. Kalau dia begini, tarik garis lurus saja. Tuh. Jadi besar. Tuh. Jadi besar. Ya kan? Jadi kalau tanda begini, A kurang dari B bacanya. Kalau ini A lebih dari B. Kalau sama dengan gampang ya, A sama dengan B. Kalau ini A kurang dari, karena ada sama dengannya tuh. A kurang dari sama dengan B. Kalau ini A lebih dari sama dengan B. Nah, ini harus dihafal ya, Nah ya, untuk pengertian ketidaksamaan. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, contoh, tulislah kalimat-kalimat berikut dalam bentuk ketidaksamaan ya, Nah ya. Kita jawab ya. Yang A dulu. 5 kurang dari 10. Berarti 5 tulisnya kurang dari begini ya. Kurang dari 10. Gitu ya. Yang B, min 4 terletak di antara min 1 dan 2. Lihat nah garis bilangan. Nah, Bapak sudah ajarkan ya di kelas 1 ya. Ini 0 ya. Pembagi antara positif dan negatif adalah 0. Gitu ya, Nah ya. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Min 4 letakkan di mana? Sebelah kiri ya, Nah ya. Berarti min 4 letakkan di sebelah kiri. Kurang dari apa? Min 1. Kan makin ke kanan makin besar ya. Makin ke kiri makin kecil. Ingat bilangan bulat? Waktu kelas 1 makin ke kiri makin kecil, makin ke kanan makin besar. Berarti min 1, berarti min 4 itu kurang daripada min 1. Nah, habis min 1 apa? 2. 2 di sini makin ke kanan lebih besar lagi. Jadi min 1 kurang daripada 2. Jadi paling kecil min 4. Min 4 ada di sebelah kiri, baru min 1 dan min 2. Jadi min 4 itu terletak, maaf ya, bukan min 4 ini ya, maksudnya 0 ya, 0 ya. Lihat yang sebelah kiri angka berapa? 0 terletak di antara min 1 dan 2. Yang sebelah kiri angka berapa? Min 1 ya, min 1 tuh. Kurang dari, habis min 1 kan ke 0. 0 lebih besar daripada min 1, karena kan semakin ke kanan semakin besar ya. 0.
Tapi 0 kurang dari berapa? Dari 2. Ini kalau penulisannya kurang dari. Bisa kan kalau Pak penulisannya lebih besar dari? Bisa, balik saja. Ya, balik. Balik 2-nya di sini. 2 lebih besar daripada 0. 0 lebih besar daripada min 1. Kalau tandanya lebih besar dibalik urutannya. Ya, 2 lebih besar dari 0. 0 lebih besar daripada min 1. Kalau tandanya ke kiri, kurang min 1, kurang dari 0. 0 kurang dari 2. Gitu ya, Nak ya? Yang B. Yang C sekarang. X tidak kurang dari. Jadi X-nya tidak kurang dari. Tidak, ada kata tidak kurang dari. Berarti ada sama dengannya. Ya, maaf. Tidak kurang ya. Tidak kurang artinya X-nya itu nggak boleh kurang. Berarti X-nya itu lebih ya. Lebih. X-nya lebih. Tidak kurang dari lebih. Tidak kurang dari berapa? Dari 8. Jadi X-nya itu tidak kurang dari 8. Berarti X-nya itu adalah, karena ada sama dengannya, batasan X-nya itu adalah 8. Jadi X itu batasan terakhir, ya batasan kecilnya adalah 8. Jadi karena tidak kurang dari 8. Ya, jadi batasan terakhirnya adalah 8. X-nya nggak boleh 7 di sini. Tapi X-nya 8, 9, 10. Ya, karena nggak boleh kurang dari 8 X-nya. X-nya tidak kurang dari 8. Artinya X-nya tidak boleh kurang dari 8. Dia harus 8, 9, 10, 11, 12. Di atas angka 8. Paling kecilnya adalah 8. Batas bawahnya. Batas bawahnya 8. Ya, Nak ya. Contoh terakhir sekarang. Nyatakan bentuk berikut menjadi satu ketidaksamaan. Bikin garis bilangan ya, Nak. Biar nggak bingung ya. Batasan 0 ya. 1, 2, 3, 4. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Seterusnya nih, makin ke kiri makin kecil, makin ke kanan makin besar. 3 lebih kecil dari 6 dan 6 lebih kecil dari 7. Kita jawab ya, Nak. 3, lihat 3 sebelah sini ya. 3 lebih kecil dari 6. 6 berarti sebelah sana ya. Ya, 4, 5, 6. Baru ada lagi 7. 7. Ya, berarti 3, 6, 7. Berarti di tengah-tengahnya adalah angka 6 ya. Angka 6 ya. Sehingga penulisannya 3 kurang dari 6. Tapi 6 kurang dari 7. Cara nulisnya gitu ya, Nak. Nah, kalau yang B, pengen jadi lebih besar ini. 9 lebih dari 4 dan 4 lebih dari min 5. 9 sebelah kanan ya. Sehingga 9 lebih dari 4. 4 lebih dari min 5. Gitu ya. Karena tandanya besar semua. Kalau ini tandanya kecil semua, ya. Jadi 3 kurang dari 6, 6 kurang dari 7. Nah, kalau yang C gabungan, terserah kamu menulis yang mana. Ada lebih besar, lebih kecil. Berarti kamu bikin besar boleh, bikin kecil juga boleh. Kalau mau bikin kecil, min 4 ada sebelah kiri sini. Habis min 4 berapa? 7. 7 ada sebelah sini 7 ya. 7 di sini. Sebelah 7 lagi 14 sana, nggak muat ya, Nak ya. Jadi min 4 berarti di tengah-tengahnya angka 7, lebih kecil daripada 7. Min 4 kurang dari 7, tapi 7 kurang dari 14. Kalau pengen nulisannya lebih kecil. Kalau mau nulisannya lebih besar ya balik saja. 14 lebih daripada 7, 7 lebih daripada min 4. Gitu ya, Nak. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Karena like and subscribe tidak merugikan kalian, gratis, tidak perlu bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.